Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap fokus pada persiapan UTBK SBMPTN 2020. Jadi untuk mendukung semangatnya, jadi kami siapkan video ciri habis dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Jadi buat teman-teman yang pada video yang sudah kita bahas sebelumnya masih kebingungan tentang ciri habis dibagi, nah kita berikan materinya kali ini. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama langsung aja kita ke pembahasan. Oke, yang pertama adalah ciri bilangan habis dibagi 2 nih guys. Jadi ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu dilihat dari mana? Dilihat dari bilangan terakhirnya genap. Pasti teman-teman sudah tahu semua ya bro. Jadi pasti sudah tahu semua ciri habis dibagi 2. Tidak masalah kayaknya untuk ciri habis dibagi 2. Nah, ciri habis dibagi 2 bilangan terakhirnya genap. Oke, contohnya gimana? Ya udah 12. 12 kenapa? Oh, 12 ini karena dia belakangnya genap. Terus 344 belakangnya juga genap. 4586 belakangnya juga genap. Berarti ciri bilangan habis dibagi 2 itu terakhirnya adalah bilangan genap. Oke, next ya berikutnya. Ciri bilangan habis dibagi 3. Nah, apa sih ciri bilangan habis dibagi 3? Kita lihat nih, jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3. Maksudnya gimana sih? Jadi misalkan gini, misalkan ada bilangan A, B, C, D, maka jumlahnya itu A ditambahkan B, ditambahkan C, ditambahkan D, itu hasilnya habis dibagi 3. Contoh, misalkan 72 nih, 72 itu 7 ditambah 2, kan hasilnya 9. 9 habis dibagi 3, maka 72 dibagi 3 hasilnya 24. Terus 327, 3 tambah 2 tambah 7 hasilnya 12. 12 habis dibagi 3. Sehingga 327 itu bisa dibagi 3 hasilnya 109. Yang ketiga nih, 4278 tambahin 4 tambah 2 tambah 7 tambah 8 sama dengan 21. 21 habis dibagi 3 sehingga 4278 dibagi 3 itu 1426. Oke, bisa ya sampai di sini ciri bilangan habis dibagi 3. Jadi intinya adalah jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3. Oke, next kalau gitu. Bagaimana kalau ciri bilangan habis dibagi 4? Ciri bilangan habis dibagi 4 yaitu dua bilangan terakhirnya habis dibagi 4. Misalkan gini, ada bilangan A, B, C, D, E, F habis dibagi 4, maka dua bilangan terakhir. Jadi A, B, C, D, E, F ini bilangan terakhirnya kan EF, maka EF itu habis dibagi 4. Contohnya gimana? Contoh nih, 124, 124, 24 habis dibagi 4. Ya kan? Berarti 124 dibagi 4 itu hasilnya 31. Terus 4736, 4736, 36 habis dibagi 4. Di mana 4736 bagi 4 itu 1184. Terus yang terakhir 53632, 53632, 32 habis dibagi 4 sehingga 53632 dibagi 4 yaitu hasilnya 13408. Oke, jadi ciri bilangan habis dibagi 4 cukup lihat dua bilangan terakhirnya aja habis dibagi 4 atau enggak, otomatis keseluruhannya pasti habis dibagi 4. Oke, paham ya? Next, gimana kalau ciri habis dibagi 5? Kalau ini kan gampang bro. Jadi kalau habis dibagi 5 berarti ujungnya 0 sama 5. Berarti bilangan terakhirnya 5 atau 0. Selain itu ya udah nggak bakal habis dibagi 5. Contohnya gimana? Ya udah contoh mudahnya 175, bilangan terakhirnya 5. Terakhirnya 5 berarti 175 bagi 5 35. Terus 4520 dibagi 5 kan bilangan terakhirnya 0, maka 4520 bagi 5 hasilnya 904. Oke, mudah lah ya buat nomor ciri habis dibagi 5. Next kalau gitu, ciri habis dibagi 6. Nah, ciri habis dibagi 6 ini bro, dia tidak punya spesifik cirinya. Nah, karena 6 ini terdiri dari faktor 2 dan 3, maka dia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, 6 itu harus habis dibagi 2, artinya bilangan terakhirnya yaitu genap. Yang kedua, habis dibagi 3.
Nah, jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 3. Jadi, untuk ciri habis dibagi 6 ini dia harus memenuhi 2 syarat, yaitu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Oke ya. Misalkan bilangan itu adalah A, B, C, D, E, F. Maka yang pertama F-nya itu harus genap dulu. Terus yang kedua jumlahnya harus habis dibagi 3. Oke, contohnya aja langsung. 96 yang pertama genap terpenuhi ya. Genap 6 itu genap terpenuhi. 9 tambah 6 15 habis dibagi 3. Oke, berarti 96 itu bisa dibagi 6, yaitu jawabannya 16. Oke, jadi karena 6 tidak punya spesifik, berarti 6 itu harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Oke, paham ya? Kalau gitu next ke ciri habis dibagi 7. Nah, ciri habis dibagi 7 ini lumayan ribet nih. Nah, bila bilangan satuannya dikalikan 2 akan menjadi pengurang bilangan tersisa. Jika hasilnya, jadi hasilnya sampai terakhir habis dibagi 7, maka bilangan tersebut habis dibagi 7. Maksudnya gimana? Contoh aja langsung. Contoh, apakah 5236 5236 dibagi 7? Pertama pisahkan dulu ya 6 ini. Ini yang satuannya kita pisahkan. Oke, kemudian sisanya kan 523 nih, 523 di sini. Dikurangi 6-nya dikali 2. Ingat bagian satuannya dikalikan 2. Nah, di sini ya. Bagian satuannya kan satuannya 6 dikalikan 2. Jadi 523 ini sisanya dikurangi satuannya dikali 2 nih. Berarti 523 dikurang 12. Ini kan berarti 523 dikurang 12. Berarti hasilnya adalah 511. Terus begitu lagi diulangi. 511 satuannya kan 1, berarti 51-nya kita sisanya dah diambil satuan, terus satuannya dikali 2. 51 dikurang 1 kali 2, berarti ini sama dengan 51 dikurang 2, hasilnya 49. 49 habis dibagi 7. Gitu ya. 49 habis dibagi 7, maka 5236 habis dibagi 7, dimana 5236 itu dibagi 7 hasilnya 748. Terus gimana kalau dia 5 angka? Jadi 5 angka berarti ngurangi lagi sampai dia ketemu angka yang paling sederhana. Bisa itu jadi bisa itu jadi 2 angka, bisa itu jadi 1 angka. Ciri habis dibagi 8 nih bro. Langsung aja ciri habis dibagi 8. Apa aja yang harus kita penuhi? Jika 3 bilangan terakhir habis dibagi 8. Misalkan nih, ada A, B, C, D, E, F. Maka D, E, F ini habis dibagi 8. 3 bilangan terakhirnya yaitu D, E, F itu harus habis dibagi 8. Oke, jadi contoh nih. 312, karena 312 kan 3 angka. Habis dibagi 8, berarti 312 langsung aja bagi 8. Itu hasilnya 39. Tuh kalau dia 4 angka gimana ya? Udah cukup lihat 3 angka di belakangnya. 912 bagi 8 ya udah 114. Maka 2912 habis dibagi 8, di mana 2912 bagi 8 hasilnya 364. Terus kalau 2 angka gimana ya? 2 angka mah nggak usah kita pikirkan. Kalau 2 angka kan kita bisa dengan mudah cara membaginya dengan 8. Oke ya, jadi buat habis dibagi 8 cukup lihat 3 digit terakhirnya apakah itu habis dibagi 8 atau enggak. Itu berlaku untuk yang bilangannya lebih dari 2 digit. Oke, kalau 2 digit langsung aja bagi gitu ya. Kalau 3 digit bagi 3 digitnya, 4 digit bagi 3 digit belakangnya gitu ya. Oke, kalau gitu next ke ciri habis dibagi 9. Nah, ciri habis dibagi 9 ini sama dengan ciri habis dibagi 3. Jadi mirip ya, tidak sama. Jadi jumlah bilangan penyusunnya habis dibagi 9. Jadi misalkan A, B, C, D, E, F. Kita jumlahkan A, B, C, D, E, F itu A ditambah B, ditambah C, tambah D, tambah E, tambah F. Habis dibagi 9. Contohnya gimana? Contohnya 108. Ya udah 1 tambah 0 tambah 8, 9. 9 habis dibagi 9. Maka 108 bagi 9, 12. Terus 3, 4, 4, 7. Ya udah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 7 hasilnya 18. 18 habis bagi 9 ya. Dimana 3, 4, 4, 7 bagi 9 itu hasilnya 383.
Jadi kalau ciri habis dibagi 9 itu dijumlahkan habis dibagi 9. Ingat ya, habis dibagi 3 belum tentu habis dibagi 9. Tapi habis dibagi 9 otomatis habis dibagi 3. Oke, jangan terbalik ya. Ingat itu, habis dibagi 3 belum tentu habis dibagi 9. Sedangkan habis dibagi 9 otomatis habis dibagi 3. Oke, next. Ciri habis dibagi 10. Kalau ini mah gampang banget bro. Tinggal aja lihat ujung terakhirnya 0. Oke, contohnya ya 80, 190. Pokoknya ujung terakhirnya 0. Kalau nggak 0 ya udah nggak bisa habis dibagi 10 kalau gitu. Oke. Terakhir, ciri habis dibagi 11. Nah, ciri habis dibagi 11 itu gimana bro? Ciri habis dibagi 11 itu jika jumlah digit penyusunnya berganti tanda, hasilnya habis dibagi 11. Nah, contohnya gini. Misalkan bilangan A, B, C, D, E, F. Jadi ini berganti tanda, yang penting positif, ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Hasilnya itu habis dibagi 11. Contohnya nih, 341, 3 ini positif, ini min 4, negatif, positif. Hasilnya 0, 0 habis dibagi 11 ya. Dimana 341 dibagi 11 hasilnya 31. Begitu juga 2794, 2 kurang 7 tambah 9 kurang 4 hasilnya 0, yaitu habis juga dibagi 11, di mana 2794 dibagi 11 itu hasilnya 254. Jadi untuk ciri habis dibagi 11 ini bro, cukup jumlahkan digit penyusunnya tapi saling berganti tanda. Hasilnya apakah habis dibagi 11 atau enggak? Maka kalau dia habis dibagi 11 berarti dia kelipatan dari 11. Oke ya, cukup paham ya? Kalau gitu kita mau ke soal. Oke, kita bahas soalnya. Jadi soal ini sudah kita bahas pada materi bilangan atau numbers pada video yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau belum, teman-teman yang belum sempat lihat silahkan klik link di atas. Oke, soal nomor 4. Nah, sekarang manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 24? Habis dibagi 24 ini itu berarti habis dibagi 8 dan 3. Loh, kok diambil gitu? Kita ambil faktornya 24. 24 itu faktornya itu 2, sini 12, ambil lagi 2, sini 6, sini 2, sini 3. Oke. Terus ada teman-teman yang tanya, kenapa kok tidak faktor 24 itu kita ambil dari 4 dan 6? Kenapa kok tidak diambil 4 dan 6? Karena 6 tidak punya spesifikasi ciri. Spesifikasi ciri. Nah, ciri habis dibagi 6 berarti dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Makanya yang diambil adalah 24 itu diambil dari ciri habis dibagi 8 dan 3. Karena 8 punya spesifikasi sendiri, 3 juga punya spesifikasi sendiri. Nah, oke, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita mau ke soalnya kalau gitu. Nah, dilihat yang habis dibagi 24. Oke, kita lihat dulu dari ciri habis dibagi 8. 3 digit terakhir habis dibagi 8. 214 tidak habis dibagi 8. 212 tidak habis dibagi 8. 216 itu habis dibagi 8. Oke, kita cek ya, 216 dibagi 8. Oke, di sini 21, 2, sini 16, sini 5 ya, 56 bagi 8, 7. Berarti sini habis. Nah, sekarang 832 otomatis 832 itu kan habis dibagi 8 kan? 8 dibagi 3 8 bagi 8 1. Sini 8 kurangi 3 bagi 8 0, tidak cukup ya. Turun 2, 32 bagi 8, 4. Jadi habis dibagi 8. Ada dua pilihannya, yang ini C sama D. Sekarang kita mau cek dari C dan D yang dijumlahkan. Nah, sekarang kan sudah habis dibagi 8, sudah selesai ya. Sekarang yang ciri habis dibagi 3 apa? Jumlahnya, jumlah digit penyusunnya habis dibagi 3. Yang C dulu. 5 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 6. Hasilnya berapa? 6 ini, sini 5, sini 6. Benar ya? 6 tambah 6, 12, 12 tambah 5, 17. 17 tidak habis dibagi 3. Sekarang yang D ya.
Yang D yaitu 3, 1, 2, 5, 8, 3, 2. Oke, yang D itu berarti kita langsung aja tambahkan 3 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 2. 3 tambah 1 tambah 2 di sini 6, 5 tambah 8 13 ini 5. Oke, 11, 6 tambah 5 11, 11 tambah ini 24. 24 habis dibagi 3, maka bilangan yang habis dibagi 24 yaitu yang D. Kenapa? Karena habis dibagi 8 dan habis dibagi 3. Oke ya, itu teman-teman ya. Jadi gitu bro. Jadi maksudnya kenapa kok tidak dipilih 4 dan 6? Karena 6 tidak punya ciri khusus untuk habis dibaginya. Oke ya. Jadi yang kita ambil adalah 8 dan 4. Oke, soal nomor 7 nih. Sekarang soal nomor 7. Nah, ini barusan diomongin kenapa 6 tidak diambil, karena 6 tidak punya ciri khusus. Berarti ciri habis dibagi 6 itu habis dibagi 2. Oke, ciri habis dibagi 6 habis dibagi 6 itu dimana yang pertama habis dibagi 2, habis dibagi 2 dimana bilangan terakhirnya genap sudah terpenuhi ya. Bilangan terakhir genap. Nah, terus yang kedua jumlah bilangan penyusun habis dibagi 3. Oke, ya sudah, kita cek nih. Kan udah terpenuhi, berarti 5 ditambah A tambah 2, berarti A tambah 7. Oke, kalau A-nya 1, maka hasilnya A tambah 7 8. Kalau A-nya 2 berarti 2 tambah 7 9. Oke, 9 habis dibagi 3, yoi. Kalau A-nya 3 berarti ya udah 10. Kalau A-nya 4 berarti A-nya itu enggak 6 ya. Kok 4? A-nya 6 berarti 6 tambah 7 13. Kalau A-nya sama dengan 7 tambah 7 yang 14. Berarti yang memenuhi adalah A sama dengan 2. Berarti pilihannya B. Oke, paham ya sampai sini? Soal nomor 8 nih. Nah, manakah bentuk di bawah ini yang habis dibagi 11? Ingat tadi ciri habis dibagi 11. Jumlah penyusun berganti tanda itu habis dibagi 11. Yang A dulu. 4 dikurang 6 tambah 4 kurang 6 tambah 6 kurang 5 ditambah 2. Benar ya? 6 sama 6 coret di sini. 6 sama 6 coret. 4 kurang 6, 4 tambah 4 kurang 6 2. Min 5 tambah ini min 3. Berarti hasilnya min 1. Min 1 tidak habis dibagi 11. Terus sekarang yang B nih. Yang B. Berarti 4 dikurang 9 tambah 9 dikurang 7 tambah 7 kurang 4. Nah, lihat. 9 sama 9 habis, 7 sama 7 habis. 4 kurang 4, 0. 0 habis dibagi 11. Sekarang kita cek lagi yang C. Apakah C juga habis dibagi 11? 4 ditambah 4 dikurang 6 tambah 6 dikurang 6 tambah 5 dikurang 4. 6 sama 6 coret. 4 kurang 6 ya. 4 kurang 6 min 2. 5 kurang 4. 1. Min 2 tambah 1 min 1. Berarti ini tidak juga. Terus yang D terakhir. Yang D ya. Berarti 4 tambah 7 tambah 4 kurang 7 ditambah 5 kurang 5 tambah 4 sama dengan 5 sama 5 4 kurang 7 min 3 tambah 4 1. Berarti 1 tidak habis dibagi 11. Next soal nomor 9 nih. Soal nomor 9. Nah, itu yang saya katakan tadi. Habis dibagi 3 belum tentu habis dibagi 9. Tapi sebaliknya habis dibagi 9 pasti habis dibagi 3.
Begitu juga dengan 4, 2, 4, 8 ya. Habis dibagi 2 belum tentu habis dibagi 4 atau habis dibagi 8. Oke, habis dibagi 4 otomatis habis dibagi 2, tapi belum tentu habis dibagi 8. Sedangkan habis dibagi 8 otomatis habis dibagi 4 sama habis dibagi 2. Oke ya itu. Nah sekarang nomor 9. Kita mau cek nih jumlahnya. Yang A jumlahnya berapa? 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1. 4 tambah 4 tambah 5 9. Habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 9 ya juga. Benar ya? 4 tambah 5. Terus yang B nih. Sekarang yang B. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 6 tambah 3 9. Habis dibagi 9 iya, habis dibagi 3 juga iya, otomatis. Oke, otomatis ya. Sekarang yang C ya, sekarang yang C. 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2. 4 tambah 1 5, 5 tambah 2 tambah 2 4 9. Yo, berarti habis dibagi 9 otomatis juga habis dibagi 3. Nah, sekarang yang D kita cek terakhir nih. Yang D 5 tambah 2 tambah 7 tambah 1. 7 tambah 8 15. 15 habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 9. Oke, berarti yang memenuhi adalah yang D. Sip, yang ini tadi yang D juga ya. Yang ini yang B. Oke, yang ini yang B. Sekarang next ke soal terakhir. Nah, dilihat tadi 996AB itu habis dibagi 80. A tambah B berapa? Jadi otomatis memenuhi syarat 80 itu mempunyai dua faktor 8 dan 10. Berarti habis dibagi 8 dan habis dibagi 10. Oke, kenapa kok nggak diambil 16 dengan 5? Karena 10 punya ciri khusus, jadi tidak perlu kita pecah. Kita ambil yang lebih sederhana aja. Oke ya, jadi kalau memang nanti dia mau 16 dan 5, berarti dia 16 berarti harus 4 digit terakhir habis dibagi 16. Itu makin ribet. Jadi mendingan kita ambil yang 8 dan 10 karena 8 punya ciri khusus, 10 juga punya ciri khusus. Oke ya. Kalau gitu kita mulai dari 80. 10 otomatis B ini harus 0. Oke, B-nya sama dengan 0. Terus 8 berarti 6AB, berarti kan 6AB itu habis dibagi 8. Karena B-nya 0, berarti 6A0 habis dibagi 8. Kita mau cek A-nya berapa. A sama dengan 3, otomatis 630. Itu tidak habis dibagi 8 ya. 630 tidak habis dibagi 8. Yang B sama dengan yang B sekarang. Oh, yang A-nya sama dengan 5 maksudnya. A sama dengan 5, 650. Itu juga tidak habis dibagi 8 ya. Terus yang A-nya sama dengan 6, 660. 660 habis dibagi 8 enggak? 660 kita hitung ya. 660 dibagi 8 enggak? Berarti 866 kali 8, 864. Di sini 20, nggak habis juga dibagi 8. Terakhir adalah A-nya sama dengan 8, berarti 680. 680 kita cek, 680 dibagi 8. 8, 64, sini 40, 40 bagi 8 nih 5, berarti sini 0. Berarti yang untuk A sama dengan 8 yang habis dibagi 8. Berarti yang memenuhi A ditambah B. A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 0. Berarti A ditambah B sama dengan 8 ditambah 0 sama dengan 8. Oke, berarti jumlahnya adalah yang D. Oke, sekian pembahasan dari ciri habis dibagi. Jadi soal-soal yang kita bahas adalah soal-soal yang sudah ada di video sebelumnya.
Jadi buat teman-teman yang ingin banyak latihan, silahkan cari-cari soal yang membahas tentang materi ciri habis dibagi. Oke, sekian video dari kami. Tetap semangat belajarnya, fokus TBK SBMPTN 2020. Mudah-mudahan diterima di PTN favorit. Amin.